سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita ayat 47 surah Al-Haqqah. Jadi kemungkinan ini ayat-ayat terakhir ya, kalau bisa kita habiskan. Berarti kalau habis kita akan masuk surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini ayat ini kalau di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, beliau mengatakan ayat ini ditujukan untuk orang-orang musyrik. Sebagian mengatakan bukan orang musyrik semuanya, karena ini terkait dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan ini ayat ini hubungan dengan ayat sebelumnya. Allah cerita pertama tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan perkataan Muhammad. Apapun yang ada di Al-Quran itu adalah sifatnya ilmu yaqin. Artinya ilmu yang diberitahukan oleh Allah kepada kita yang tidak pernah salah. Itu Al-Quran. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada salah. Apapun yang terjadi itu akan terjadi seperti yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan saya azab satu kaum yang berbuat maksiat satu orang. Ini ayat ini tidak akan pernah berubah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada yang bisa menahan azabku kalau azabku sudah sampai pada satu kelompok. Oh, ini ingin apa namanya? Ingin lari dari azab, tidak bisa. Karena di dalam Al-Qur'an lagi Allah sebutkan begini. Setiap manusia itu bima kasabat rahinah. Setiap dia berbuat dosa, itu azab sudah mengikuti dia. Hari ini berbuat dosa 10%, azab 10% sudah mengikuti dia sebagai jaminan untuk mengazab dia. Kalau kata Imam As-Sa'di, istaujaba alaihi al-azab. Jadi sudah ada apa namanya alasan Allah untuk mengazab si fulan gara-gara dosa tadi. Besok berbuat dosa lagi, maka bertambah lagi azabnya. Berbuat dosa lagi, bertambah lagi. Tinggal tunggu kapan azab itu diturunkan, itu saja. Maka inilah fungsi kita beristighfar. Kita duduk astagfirullah, astagfirullah. Azab yang akan menimpa kita itu yang sudah dikalkulasikan sedemikian sedemikian rupa. Ketika kita beristighfar dia berkurang sedikit, berkurang sedikit, berkurang sedikit. Maka nanti kalau ada yang bertanya, "Kepu istighfar tebi lega, Pak?" Habis temayang istighfar. Habis temayang tuna istighfar. Mana istighfar, Pak? Ini istighfar ini untuk meminimalisir, Pak, setiap azab yang akan diberikan oleh Allah gara-gara kita berbuat dosa. Jadi makanya kita istighfar diangkat lagi sehingga sudah kosong. Ya. Maka Allah mengatakan di sini, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman pertama begini. Kita sudah menceritakan pada pertemuan yang lalu. Allah mengatakan kalau Al-Quran itu Muhammad yang buat, kata Allah, saya potong urat lehernya. Di dalam tafsiran lain, saya potong urat ini hatinya, Pak. Ya. Urat jantungnya saya potong, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada apa namanya? Arteri dan vena. Saya potong itu, maka dia meninggal dunia.
Tidak ada yang bisa menghalangi langkahku, kata Allah, ketika aku memotong leher Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul dia buat Al-Quran itu. Ini makna hajizin yang pertama. Yang kedua, kalau azabku aku turunkan kepada satu kaum karena mereka berbuat dosa, tidak ada satupun yang bisa menahan azab ini. Termasuk juga kata Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Termasuk ketika Allah memberikan keberkahan kepada satu kaum. Allah ingin memberikan nikmat kepada pribadi-pribadi. Teruk katanya tak halangi, tidak bisa kata Allah. Setiap pemberianku itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Setiap azabku itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya sifat ini, pemahaman ini ada pada diri Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka tidak takut apapun, Pak. Mereka tidak takut sama musuhnya, nggak takut, Pak. Kalaupun musuhnya macam-macam sama mereka, itu pun sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat, ada dikenal nanti perang Uhud level 2 ya, perang Uhud level 2. Perang Uhud level pertama, artinya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ada yang sudah meninggal, wafat, ada 70 sekian orang. Ketika itu Abu Sufyan pulang ke Mekah. Sampai di Mekah beliau berpikir, kenapa tidak saya habiskan saja Muhammad itu? Muhammad sudah luka-luka, sahabatnya sudah luka-luka. Dan dia kalau saya datang kembali lagi, tidak mungkin dia ketika saya memeranginya, tidak mungkin dia membalas. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi luka-luka. Akhirnya menyusun strategilah Abu Sufyan untuk apa? Untuk jilid kedua, Pak. Jadi perang Uhud jilid kedua. Waktu itu berita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, pasukan Abu Sufyan akan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Apa kata Nabi Muhammad? Langsung dia pakai baju besi, Pak. Muhammad kalau sudah pakai baju besi untuk berperang, pantang untuk mundur. Inilah yang membuat pasukan Abu Sufyan lari tunggang langgang melihat Rasulullah, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanayo Rasulullah, Pak. Karena prinsip Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, kalau engkau sudah melarang nikmat kepada kami, melarang nikmat kepada satu kaum, tidak ada yang bisa menyelesaikan azab itu. Hanya kejo nikmat ya Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Oh ini kita berikan santunan, tetap tidak bisa. Wala mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa melarang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka tidak ada manfaatnya kita ini ingin mendalimi orang, ingin berbuat sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa. Jangankan manusia, Pak, iblis saja tidak bisa macam-macam dengan kita. Syaitan saja, jin saja tidak bisa macam-macam dengan kita. Malaikat saja tidak bisa macam-macam dengan kita, Pak. Malaikat ingin menahan rezeki kita, Mikail, Pak. Nyoh hana lunjuk rezeki, tidak bisa, Pak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Ini masih cerita tentang Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu akan menjadi tadzkirah. Tadzkirah itu pengingat. Maka sering-sering baca Al-Qur'an supaya ingat. Termasuk ingat nikmat, ingat mati, ingat kalau kita akan dibangkitkan. Kita teringat kalau ada kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau kita itu baik maka dimasukkan ke dalam surga, kalau jahat maka dimasukkan ke dalam neraka. Ini namanya tadzkirah. Maka sering-seringlah baca Al-Quran. Kalau orang yang tidak sering baca Al-Quran maka tadzkirah itu tidak ada. Jadi Quran PJU, Al-Quran jauh dari Quran. Tidak pernah baca Al-Quran. Maka tidak ada tadzkirah sama dia. Maka salah satu nama Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Zikr itu memperingatkan. Oh Lord hae dengar, enggak mau dengar, enggak apa-apa, enggak usah, enggak ada ini, Pak. Enggak mau dengar, ya sudah kata Allah. Aqimus salah, dirikan salat. Saya enggak mau dengar, enggak mau salat, ya enggak apa-apa kata Allah. Ini cuma peringatan saja. Saya memperingatkan kalian jangan nanti sampai ketika di padang mahsyar kalian minta untuk dikembalikan lagi ke dunia ini. Saya tidak mau kata Allah. Enggak ada lagi. Ini waktu ini terus berlalu, Pak. Umur kita terus bertambah. Kalau dulu kita telinga masih berfungsi, sekarang sudah tidak ini lagi, fungsi sekian persen saja.
Kalau dulu kita belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Kalau dulu masih sekarang sudah punya cucu. Artinya umur terus bertambah, terus bertambah. Dan tujuan hidup kita di situ-situ saja, Pak. Putar-putar saja di bumi ini, Pak. Hana aja tahu inan mendam putar-putar, Pak. Setelah putar-putar meninggal dunia kabeh. Dan kita tunggu saja nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun hana yakin, hana bupu, kata Allah. Yang jelas kamu pasti yakin setiap hidup itu pasti mati. Kamu pasti yakin, ya, Pak. Kalau kita tidak yakin pada hari kebangkitan, lun hana yakin alam barzah, tidak yakin hari kebangkitan, tidak yakin hari hisab, tidak yakin surga, tidak yakin neraka, tidak apa-apa, kata Allah. Sekarang yang penting kamu yakin saja kepada kematian. Tidak ada orang yang tidak yakin kematian, Pak. Tidak ada orang yang tidak yakin kalau dia itu akan mati juga. Buktinya mana? Tidak ada orang yang umur panjang sekarang, Pak. Tidak ada umur yang sudah 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, saya tidak menjadikan min qablikal khuld. Sebelum kamu saya enggak pernah saya jadikan orang itu kekal selama-lamanya, dia hebat selama-lamanya, tidak. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Kami mewariskan bumi ini. Maka nama kalian itu khalifah, kata Allah. Apa itu khalifah, Pak? Khalifah berasal dari bahasa Arab khalfun. Khalfun itu di belakang. Maknanya sekarang kita hebat, setelah itu kita mati dilanjutkan oleh orang di belakang kita. Sekarang kita kaya, lon paling kaya ada begah, Pak. Iya, kamu kaya. Kamu mati dilanjutkan orang di belakang lagi. Khalfun, menjadi khalifah. Saya jabatan saya hebat. Oh, je hebat. Habis mati, kahanale, Pak. Dilanjutkan orang di belakang kita lagi, Pak. Dipromosikan jabatan lagi. Sudah tua, hana pakai eleh, promosi jabatan lagi. Jadi begitu-begitu saja, Pak. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan, kalau ingin tahu tujuan hidup itu dekatilah Al-Quran. Kalau ingin tahu baca ini Al-Quran, pahamilah apa yang ada dalam Al-Quran. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Sisihkanlah waktu kalian sedikit saja dan bagi-bagilah waktu, kata Imam Al-Ghazali, Pak. Yang pertama untuk bekerja. Artinya kita bekerja terbit kena kita cari bekerja. Kenapa bekerja? Karena disuruh oleh Allah. Famshu fi manakibiha. Cari apa saja, Pak. Apa saja. Nanti setelah kamu berusaha, saya berikan rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapkan waktumu juga untuk tidur. Baik kerja tapi pun kerja tapi le, Pak. Dari bengo coro sepo kerja tapi mereka takut lah, Pak. Jadi kita ini juga beristirahat. Siapkan waktu untuk beristirahat. Kemudian yang ketiga, siapkan waktumu itu lita'ammul wa tafakkur wa tadabbur. Jadi siapkan waktumu untuk berfikir, Pak. Ini berfikir. Ini hidup ke depan ini untuk apa ini? Namanya kepuleh, Pak. Nyota mita harta kepuleh uliknya. Untuk apa itu? Kalau cuma itu saja, ya untuk apa itu? Di sinilah kita mencari hakikat hidup sebenarnya untuk apa. Kepu tahu deh, Pak. Orang yang hebat di samping kita sudah pensiun, sudah meninggal. Orang yang paling kaya samping kita tidak ada lagi, kan meninggal kaya, Pak. Apakah tujuan hidup sama seperti beliau itu? Terus mencari kekayaan. Yang ketika kita sudah berakhir umur kita meninggal dunia, kita tinggalkan begitu saja, ya, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan, siapkanlah waktumu. Lita'amul, coba kamu berpikir. Coba kamu lihat dulu. Coba suatu hari, tidak usah pergi kantor dulu, Pak. Tidak usah pergi kerja, Pak. Ketika orang lain sedang sibuk, kita duduk di sebuah tempat yang agak tinggi sedikit, Pak. Kita lihat, Pak. Kullu ya'malu ala syakilatih. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak SD sibuk dengan nyoper gololi, denak li guru ke bancara, banyak. Kemudian orang yang kerja di sawah ini kalau telat bagi bancara. Orang yang jual buah-buahan tu nyolong telat bagi bancara. Masing-masing pikirnya sendiri masing-masing, Pak. Seorang pegawai negeri begitu juga dia pikir. Ini saya kalau ini bagaimana nanti? Enggak dapat uang makan bagaimana? Akhirnya sibuk masing-masing, Pak. Allah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dari sekian banyak aktivitas banyak itu, Allah tahu siapa yang saya berikan petunjuk, siapa yang betul-betul ingin cari petunjuk, siapa yang betul-betul ingin cari dunia, Pak. Ya. Makanya ketika kita lihat, kita duduk saja, Pak, di tempat yang paling tinggi, Pak. Masing-masing pekatin roh masing-masing. Nah, yang sibuk ke dia. Umah pakai bannya, longkat telat, pakai bannya, Pak. Coba kita lihat, Pak. Jadi maka Allah mengatakan begini, kalau kamu tidak sanggup juga melihat manusia-manusia itu, lihatlah kepada binatang saja, kata Allah. Coba lihat kepada binatang, Pak. Ketika pagi-pagi sudah keluar, entah kemana dia pergi, balik lagi, Pak. Kalian seperti itu juga, kata Allah. Ya, nih, Pak. Kalian contoh seperti itu juga. Kalau tidak sanggup kalian lihat pribadi kalian, lihatlah kepada binatang itu.
Dia berbuat ini, berbuat itu, dia cari apa namanya, keluar dia, kemudian dia kembali lagi. Kalian juga seperti itu. Umamun amsalukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, siapkanlah diri kalian sedikit saja, kata Imam Ghazali, untuk muhasabah. Arti muhasabah begini, perkasih semayang lunnya. Apakah salat saya diterima oleh Allah? Apakah sedekah saya diterima oleh Allah? Apakah anak saya menjadi anak yang saleh? Itu kita tanya pada diri kita, Pak. Muhasabah. Jangan sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar nol, Pak. Ibadah hana tepu-tepu, Pak. Temayang hana. Kita ada salat tapi tak ada nilai salatnya, Pak. Anak kita ikut ujian penuh, Pak. Tapi hana nilai, hana yum. Ada ikut ujian, ada ikut ujian. Isi semua saya isi, tapi taklah mendogopu, Pak. Hana nilai. Ya. Jadi artinya kita muhasabah dulu. Yang sudah saya lakukan selama ini apakah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya di dalam ilmu tasawuf, termasuk di dalam kajian Imam Al-Jauzi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qusairi, Ibnu Arabi, itu ada istilahnya boleh bunuh. Ketua belum, sudah nak konsen lagi ya. Ya, kita lanjut lagi lah. Apa namanya? Fama anhu innahu latadzkiratun lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu menjadi tadzkirah bagi orang-orang muttaqin. Siapa itu muttaqin? Makanya kalau pemahamannya begini, Al-Qur'an menjadi tadzkirah, peringatan bagi orang muttaqin. Berarti apa pemahamannya? Tidak menjadi peringatan bagi orang yang tidak muttaqin. Makanya ketika kita ini baca Quran, pekan hantan penanjin, tak pernah membekas di dalam hati. Kenapa tak pernah membekas? Tak pernah membekas berarti kita perlu meragukannya, berarti kan orang muttaqin ya, Pak. Muttaqin itu ada berapa macam? Kalau versi tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan begini. Al-muttaqin antattaqiya fi aqwalikum wa af'alikum. Kalian itu menjaga mulut, menjaga anggota tubuh, itu sudah muttaqin. Maka jangan pernah mengatakan diri muttaqin kalau hidupnya temenak agak mendam, Pak. Temenak agak. Jangan pernah mengatakan muttaqin kalau teken macam-macam, jangan, Pak. Jangan pernah mengatakan muttaqin kalau masih makan haram. Jangan pernah mengatakan muttaqin kalau masih melihat yang haram. Anak pegang roh muttaqin ya, Pak. Ya, Pak. Kalau sudah seperti ini, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi petunjuk bagi dia. Ada juga yang mengatakan muttaqin itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu muttaqin. Maka kalau ada orang seperti itu, dia akan dapat petunjuk, dia akan dapat nasihat dari Al-Quranul Karim. Setiap kita baca penuh nasihat-nasihat. Maka di dalam tafsir Sawi, termasuk juga nanti ada Ibnu Abbas, beliau mengatakan begini, bacalah Al-Quran itu di malam hari, walaupun cuma satu ayat saja. Kenapa? At-ta'thiru fi qalbi aqwa. Pengaruh bacaan Al-Quran di malam hari itu untuk hati, itu lebih dahsyat dibandingkan kita baca di pagi hari. Paling enggak taduk sabu ayat anda, Pak. Alif lam mim kathim. Nyoba-obo kan? Kemudian tengok dah baca ayat lah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Je ayat. Tengok sambung lah ya, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai habis. Sadaqallahul azim. Lah, Pak. Ini lama-lama membuat kita menjadi ridha untuk baca Al-Quran. Dan besok-besok ini latihan pertama, Pak. Baca tabuh ayat. Kepu baca tiro dua penajihan 1 juz 2 juz, tengok hana baca Al-Quran. Ada tanya hana baca, alah haid dah baca haid dah baca, Pak. Haid dah baca. Tapi nya WA ke baca ni, Pak. WA cukup panjang ke baca, Pak. Quran pana-pana ke baca ni, Pak. Jadi makanya tazkirah itu tidak ada, ya. Kita lanjut lagi. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Ya. Jadi kami tahu kata Allah. Kalian itu ada dua kelompok. Satu kelompok memang yakin terhadap Al-Quran. Satu kelompok mereka mendustai Al-Quran. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begini. Ada 3 orang yang pembaca Al-Quran. Yang pembaca yang pertama, qara al-Quran wa tasaddaqa bihi. Dia yakin apa yang dia baca. Yakin ya, Pak? Ini yang pertama. Yang kedua, qara al-Quran wa ankara bihi. Ada orang baca Al-Quran dan dia memungkiri isi Al-Quran. Pegah-pegahnya. Quran kebaca kan, Pak? Quran kebaca.
Ketika Al-Quran cerita tentang hal gaib, hana betih lunya, hana betih. Ketika baca tentang hal-hal masa lalu, bagaimana Allah mengazab kaum terdahulu, hana betih ji, enggak betih. Ki pancaraga tu boleh lagi, enggak percaya ni, Pak. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, man qara al-Quran wa ya'kulu minhu. Orang yang baca Al-Quran cari makan lagi dengan Al-Quran. Cari makan dengan Al-Quran, Pak. Ini kelompok ketiga. Makanya kelompok kedua dan kelompok ketiga ini dalam neraka, Pak. Dalam neraka, Pak. Al-Quran itu tidak ada taksir sama dia sedikit pun. Tidak membekas, Pak. Kecuali kelompok pertama. Kita paling enggak begini. Kalaupun tidak paham makna Al-Quran, paling enggak kita tidak membantah apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, tidak membantah, Pak. Apapun yang kita baca. Kita baca Al-Quran, hanya bantah-bantah tapu, Pak. Makanya dibantu dengan untuk lebih mudah pemahaman. Paling enggak ada terjemahan, Pak. Terjemahan kan sekarang banyak sekali model. Kan model pun artinya. Nanti ada versi begini, naik tamah bacu, naik pegaknya bacu. Ya. Seorang itu, maka terjemahan itu berbeda dengan tafsiran, Pak. Ketika Al-Quran ini diambil oleh orang Malaysia diterjemahkan, maka versinya juga akan beda juga. Menurut zauq mereka begini. Diambil lagi oleh orang Singapura, diterjemahkan begini lagi. Sudah beda lagi, Pak. Karena menurut mereka kalau kalimat ini maknanya begini. Makanya nanti di Quran Arab itu, ada Al-Quran terjemahan Arab dengan Arab. Ya, Pak. Maka itu waktu kalian Quran, baik tapi kemdum tafsir mandum kawan, Pak. Ada terjemahan lagi Al-Quran itu. Dalam bahasa Arab diterjemahkan. Karena ada orang Arab nanti, ketika dia baca Al-Quran, dia tidak paham ini apa ini. Baik tapi kemdum, Pak. Dia melihat terjemahannya dalam bahasa Arabnya. Maka nanti versinya juga berbeda. Tetapi kalau sudah tafsir itu makna yang terkandung di dalamnya. Ya, maka terjemahan itu kadang-kadang mengimpokkan beda-beda. Nyo beda aja, Pak. Karena apa? Karena mereka melihat dari segi bahasanya. Ini kalau bahasa begini, kalau menurut kami begini artinya. Ini kalau bahasa ini menurut kami begini artinya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang saya butuh kepada terjemahan sekarang. Supaya kita jangan salah paham. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Ya. Ya, ini baru karena sudah ditambah dalam kurung, Pak. Ya, sudah ditambah dalam kurung baru sudah paham. Makanya sebagian terjemahan tidak membuat dalam kurungnya, Pak. Al-Quran ini la hasratun. Ini ada lam ini lam taukid, Pak. La hasratun 'alal kafirin. Al-Quran ini nanti ketika di padang mahsyar nanti, bahkan bukan di padang mahsyar, Pak. Ketika seorang sudah dicabut nyawanya, ini bacaan-bacaan Al-Quran ini menjadi la hasratun 'alal kafirin. Penyesalan. Apakah anda baca Al-Quran ini? Penyesalan bagi mereka, kenapa saya tidak yakin dulu? Ya, Pak. Mereka menyesal. Maka dikatakan yaumul qiyamah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, hari kiamat itu, kita jangan terbayang hari kiamat ditiup sangkakala yang kedua saja. Hari kiamat itu belum ditiup sangkakala yang pertama saja sudah kiamat namanya, Pak. Apa itu kiamat? Rasulullah mengatakan begini. Kematian kamu itu, kata Rasulullah, kiamat bagimu. Dia meninggal, Pak. Kiamat bagi Lun, Pak. Sekarang si B meninggal, kiamat bagi si B. Orang lain mentang hidup, kalau kiamat lagi bagi dia, Pak. Apa maksud kiamat? Sudah berpisah antara roh dan tubuh. Ya, roh dan tubuh sudah berpisah. Tidak ada amal ibadah lagi. Ya Allah, saya ingin nambah ibadah, hanya tambah kathib, Pak. Karena sudah dikasih batasan oleh Allah, kathib. Seorang kalau sudah dari start, Pak, sampai ke finish, katro finish, kan dia sudah berhenti, Pak. Nah mungkin lom ya trek, lom ya pelung lom, hanya karena juara 1, juara 2, juara leh, karena ya, Pak. Tak bisa trek lagi. Ketika dia lari dari start sampai ke finish, terus finish, nyo bela pahala, belanya lon lewat dan juga deh juga. Hana cik tetap cik, tak dikira, Pak. Yang diperhitungkan sampai finish itu. Oh kita beribadah, oh ini ketika mu ya tamah lah, hanya kita dah tamah lah main baik. Hana ibadah. Maka di alam barzah tidak ada ibadah lagi, Pak. Maka di alam barzah tidak ada sedekah-sedekah lagi, Pak. Hana tak boleh, Pak. Oh bagaimana kalau saya ingin bersedekah kepada orang tua saya? Ya, nih, Pak. Orang tua akan meninggal. Lalu mau sedekah ke orang tua. Dijawab oleh Rasulullah. Saya paling benci orang dermawan setelah dia meninggal dunia, kata Rasulullah. Wate udep keri ni, Pak. Gapakah hamba ane? Ne. Untuknya meninggal ya ne kan? Ya, Pak. Ne sedekah ne apa? Wate kalau meninggal ne sedekah ya, Pak. Wate hana meninggal. Nyo ya tak sedekah. Oh, baik sedekah yan. Hana kelon, ya, Pak.
Nyo yang tanya, oh baik anjit, ya Pak. Ini kita wakafkan. Oh, nak boleh. Nanti kalau saya meninggal nih, ya. Kalau saya meninggal baru wakafkan. Nyo lu mudah dia kepu wakafkan baik anjit. Nyo dah bantu, oh baik bantu ni yatim. Maka Rasulullah mengatakan, saya benci sekali orang dermawan setelah dia meninggal dunia. Setelah tidak ada daya upaya lagi, geyugok mentedekah, ya Pak. Geyugok mentedekah. Walaupun demikian, apa kata Imam Ghazali? Bagaimana kalau ada seorang anak, dia mengambil hartanya, nyo, ya Allah nyo ni kurunci lon sedekah kurunci ya Allah, ya Pak. Apa kata Imam Ghazali? Insya'a qubila wa insya'a rufidha. Kalau Allah mau itu bisa diterima. Kalau mau juga itu ditolak, ya Pak. Ditolak. Kenapa? Tidak ada lagi amal ibadah, sudah putus. Kecuali 3 hal yang dilakukan oleh si mayat. Kalau mayat tidak melakukan 3 hal itu, seumur dia hanam demi tepu, ya Pak. Ya, Pak. Dia pernah enggak mewakafkan sesuatu? Dia pernah enggak memberikan ilmu yang bermanfaat? Dia punya enggak anak yang saleh? Oh, anak kakak putuh, wahana tepu-tepuli. Hana berharap dia bantu, Pak. Ya. Walaupun nanti Imam Ghazali pernah mengatakan juga begini. Kalau seorang punya hutang, ya. Seorang punya hutang. Jadi si A punya hutang sama si B. Si B sudah meninggal dunia. Si A masih ada hutangnya, kiban dah kembalikan hutangnya, Pak. Nah, hutang, Pak. Bukan mayat hutang sama yang hidup, tapi yang hidup hutang sama si mayat, Pak. Ya. Kata balik. Biasanya ini ketika orang meninggal dunia, pernah hutang si mayat. Ini bukan si mayat hutang, orang hidup hutang sama si mayat. Kemudian setelah itu, dia cari-cari omanyo yang minta ahli waris. Ahli warisnya juga anak ada juga, Pak. Hana ahli waris. Itu bagaimana itu? Maka Imam Ghazali mengatakan, kamu ambil harta itu, kamu bersedekah kepada untuk yang umum, Pak. Bisa digunakan oleh fasilitas umum dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, nyo hartanyo ya Allah, tipulan kamu meninggal. Ahli warisnya pun tidak ada. Maka hutang saya wujudkan dalam bentuk ini ya Allah, upahalanya untuk orang itu ya Allah. Yang saya berhutang itu ya Allah. Ini kata Imam Ghazali. Oh nyopeng hanale, gimana cara le, Pak? Uang enggak ada lagi. Uang enggak ada lagi, gimana mau cara bayar hutang? Apa kata Imam Ghazali? Berdoalah kepada Allah. Kalau dia yang meninggal itu yang kamu punya hutang sama dia, tidak akan mengejarmu di padang mahsyar nanti. Dia tidak akan menuntutmu di padang mahsyar nanti. Berdoalah terus kepada Allah. Tapi saya tidak yakin, kata Imam Ghazali. Saya tidak yakin dia tidak akan mengejarmu. Saya tidak yakin dia tidak akan menuntutmu. Dia akan menuntutmu sebelum kamu masuk ke dalam surga, Pak. Bahkan nanti dituntut, Pak. Mendalimi saja, bukan mengambil harta saya. Mendalimi saja, kita didalimi oleh orang lain, Pak. Ketika di padang mahsyar, simpan saja itu, Pak. Untuk apa? Sebagai bekal kita untuk masuk surga. Makanya inilah orang muflis, Pak. Orang-orang yang mendalimi kita, orang ahli ibadah mendalimi kita, Pak. Dia sudah naik haji berapa kali mendalimi kita, Pak. Dia umrah berapa kali dia mendalimi kita, Pak. Dia mengambil hak kita, Pak. Biarin saja, tidak apa-apa, Pak. Nanti kita tuntut dia di padang mahsyar. Kita minta saja, ya. Tanpa kita minta pun sudah diberikan oleh Allah. Sebagaimana janji Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan orang nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah. Ada seorang itu, dia dibangkitkan bi'amalin kal jibal. Amal ibadah dia seperti gunung, Pak. Ya malu kada wa kada wa kada. Dia buat ini, dia buat ini, buat ini. Tetapi apa? Wa syatama hadza. Dia ketika di dunia itu menaknyo, itu menak je, ikeng ke gop macam-macam, izalimi gop, icok ata gop, icok peng gop, macam-macam dia buat. Makanya Rasulullah mengatakan, maka diambillah seluruh kejahatan dia, kebaikan dia. Apa yang sudah dilakukan? Oh, dia naik haji 10 kali. Haji pertama untuk si fulan dia kasih. Kenapa? Karena si fulan pernah dia zalimi. Haji kedua diberikan untuk si fulan, haji ketiga untuk si fulan, umrahnya untuk si fulan, sehingga habislah kebaikan dia. Ketika kebaikannya sudah habis, fatukhadhu min khatayahum, kejahatan orang yang dia zalimi dilimpahkan kepada dia. Setelah itu fatutrahu finnar, dia dilemparkan ke dalam neraka. Kan hana muhun katanya oleh ganyan, Pak. Katanya muhun pupu yang tak puput angkanya yang tak panen, Pak. Kita nak mau ketika di dunia kita tanam padi, tapi yang panen orang lain nak mau kita, Pak. Maka oleh karena itu, sibuklah dengan panen kita sendiri. Baik akan belanggau, Pak. Ini sedang tanam padi sendiri, akan belanggau, Pak. Sedang apa ya? Jihliat tagok, Pak. Punya sendiri dulu lihat. Amal ibadah sendiri dulu kita lihat. Jangan sibuk dengan amal ibadah orang lain. Jangan sibuk dengan mengambil punya orang lain. Pegabuk ke kau, Pak. Mengetanya mungkin hana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selalu protes orang lain di bulan, hana betul itu yang di bulan. Ketanya apakah betul itu temayang. Makanya ada seorang sahabat. Ketika habis salat, Assalamualaikum, dia mendatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ulang salatmu, kamu belum salat lagi.
Umar, apakah belum salat? Saya sudah salat. Salat, kamu belum salat. Dia salat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Balik lagi. Salat, kamu belum salat, kata Rasulullah. Sahabat ni hira lampu lehnya ya Rasulullah. Salat lagi sahabat tadi Pak, sampai 3 kali. Ketika itu sahabat ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa kecuali seperti tadi saya salat ya Rasulullah. Saya tidak bisa lebih daripada itu. Angkanya lu yang mentemui ilmu, angkanya lah ya Rasulullah. Nepurnolong tiap ya Rasulullah, apa kesalahan salat saya? Yang katanya kah hanali Rasulullah emang? Gede ada temayang-temayang aja. Hana tak tepu katanya puitri mau apa hanai temayang katanya apa. Tapi sahabat tadi karena bersama Rasulullah, ulangi kamu belum salat. Ulangi kamu belum salat. Hirun sahabat. Ya Rasulullah, kalun temayang lego kalun temayang ya Rasulullah. Saya tidak bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Saya tidak bisa lebih dahsyat daripada salat tadi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu kalau salat, tumakninahlah hatimu. Tumakninah itu tenangkan jiwamu. Nyogolam Allahu Akbar, rukuk nak sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, putus mayang lehan, Pak. Artinya seperti orang ini, orang ingin minta apa namanya? Ini kan kita kan berdoa kepada Allah. Artinya tenangkan jiwa kita. Ketika takbir Allahu Akbar, tenangkan jiwa. Kemudian rukuk Allahu Akbar, rukuk sebentar, Pak, tumakninah dulu. Sami Allahu liman hamidah. Kamu bangun tumakninah dulu. Kemudian Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tenang dulu. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Mbak. Putus mayang dia Mbak. Ini makanya seperti kita ini datang ke rumah datang ke kantor gubernur Pak. Mai proposal, ya Mbak. Mai proposal. Truk kenan itanya ngeli gubernur Pak. Apa namanya? Nyonya proposal lo nyonya dapur le pupu dapur Pak. Gubernur hireun nyopu 3 moy. Debi gede Pak. Saya paham pun tidak proposal kamu. Kadang-kadang kamu ngomong begini, saya tanya ini kamu ngomong lain ya Pak. Hana tumakninah, hana tenang ya Pak. Ya. Jadi artinya apa? Salat itu kan ketenangan jiwa. Bagaimana mau kita salat kalau jiwa tidak tenang? Makanya hana perlu tak pelung-pelung Pak. Hana perlu tak pelung. Umumnya hana tak pelung-pelung temayang temayang. Atau yuja telat ya Pak. Artinya apa? Datang lebih ini lagi. Nyo gejaknya ketika takbir, Pak ngepelungnya. Ketika sampai kemari maka jangan lari-lari Pak. Keput aja Pak. Tacok wudu, takbir Pak. Nyotrok kena takbir Pak. Ketika assalamualaikum mentang aja Pak. Jadi artinya tenangkan jiwamu dulu. Makanya kita bisa memanage waktu Pak. Manage waktu Pak. Ya, kita manage waktu. Inilah apa namanya hikmah Isra Mi'raj ya. Hikmah Isra Mi'raj. Kalau secara filosofinya ada beberapa pelajaran ketika Rasulullah ini dalam tafsir Al-Qushairi Pak. Apa kata Imam Al-Qushairi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1500 km, la yaltafitu shimalan, la yaltafitu yamilan wala shimalan. Beliau tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa tidak melihat ke kiri dan ke kanan? Filosofinya, Rasulullah menyokalan winen abeh wate untuk kalan winen, Pak. Sedangkan tujuan intinya adalah Masjidil Aqsa, perintah Allah. Contoh, kita akan berangkat dari sini menuju ke Medan. Nah, urung mengkawin ini, Mak. Ya, nih, Pak. Maknanya kita harus konsen. Ini bagaimana dalam waktu sekian jam harus sampai ke Medan. 9 jam ke Medan. Rupaji ketikanya melalai dia, Pak. Lalai dia. Teruk tigli, hai tak belonyo keripik le je. Hai tak jek kupi le itharekanya lo, Pak. Hai tak peganyo lalai, Pak, lalai, Pak. Dia tidak manage waktu sedemikian rupa. Ketika sampai di Biren, Omah tak belonyo, hana mangah hana tak belonyo. Omah wat tetrok kena tak pajuh sate apa leh. Ketrok gerogok tak pajuhnya je. Rupaji trok Medan, hai kahana le acara kalewat ni, Pak. Kenapa mereka tidak memanage waktu sedemikian rupa? Makanya dalam tafsir Al-Qushairi mengatakan, Nabi tidak melihat ke kiri dan ke kanan untuk apa? Kata Imam Al-Qushairi, untuk mengajarkan Jibril bagaimana mengatur waktu yang baik. Ini maknanya mengajarkan kita semua, Pak, untuk memanage waktu. Manage waktu tujuannya apa? Nyojak kantor, pergi kantor. Jangan sibuk dengan yang lain, ya, Pak. Kita sibuk dengan lainnya je. Tujuan inti apa ke sana? Ini tujuan inti kita apa? Beribadah. Managelah waktu untuk bisa beribadah. Nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi kau apa nanti? Kau 7 kurung membelah, Pak. Kalau enggak habis, Pak. Jadi kita habiskan saja biar kita nanti pertemuan selanjutnya surah Al-Qalam ya. Hokanya. Wa innahu la haqqul yaqin. Al-Quran itu haqqul yaqin. Apa maksud haqqul yaqin? Sifat Al-Quran itu 3, Pak. Ya, ada 3 dia. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Al-Quran itu sebagai ilmu yaqin. Tak perlu ragu kita isi Al-Quran. 1.
Yang dikatakan Al-Quran itu akan kita lihat sendiri dengan mata ini, Pak. Ainul yakin. Ketika Al-Quran mengatakan di sorga begini, di neraka begini, mata ini akan melihat sendiri, Pak. Sifat Al-Quran juga hakul yakin. Apa yang dikatakan Al-Quran itu kita akan mengalaminya sendiri, Pak. Akan kita alami sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang pemuda. Ketika dia masuk ke dalam sorga, ini kan gambaran-gambaran, Pak. Ya. Walaupun surga golom je, enggak ada yang masuk lagi, tapi diberikan gambarannya, gambaran oleh Allah. Ada seorang pemuda, ketika dia masuk ke dalam surga, fawajada ma'an, dia dapat air, Pak. Fasyariba minhu waqtasala minhu, dia minum air itu dan dia mandi dari air itu. Apa kata pemuda ini? Ini rupanya yang dijanjikan dalam Al-Quran, yang dikatakan mata air surga. Saya sudah merasakannya dan saya sudah mandi darinya. Ini hakul yakin namanya. Maka Al-Quran itu adalah hakul yakin. Artinya kita akan mengalami sendiri, Pak. Ketika Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu akan mati. Bukan manusia saja, binatang punya roh akan mati. Semua mati, Pak. Kita Allah hana mati. Nanti waktu mau mati, kita rasakan sendiri, Pak. Tak tepu dah dia. Ya, Pak. Musa mendakwahi Fir'aun tentang kematian hanai patih. Tak percaya, Pak. Orang dulu sudah mati, orang dulu begini, hana percaya Fir'aun. Tapi ketika dia mengalami sendiri, dia baru percaya, Pak. Rupanya mati cilegau. Ya, Pak. Dia baru percaya, Pak. Ini namanya hakul yakin. Maka oleh karena itu, fasabbih bismi rabbikal azim. Teruslah bertasbih kepada Allah. Teruslah bertasbih kepada Allah. Ada juga tasbih ini dikatakan salat, Pak, beribadah. Beribadahlah terus kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyebutkan namanya. Ini ba ilsak. Ba ilsak maknanya setiap kita ini bacalah doa bismillah. Mau ini bismillah, mau apa saja bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk rumah bismillah, semua bismillah, Pak. Ya, ini namanya fasabbih bismi rabbikal azim. Saya rasa cukup sekian, Pak. Sudah jam 7 kurang 15. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut surah Al-Qalam. Jadi surah ini sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.